Bawalah aku ke pelangi, unicorn. Oh, itu hanya mimpi. Oh, aku akan masuk sekolah baru hari ini. Mereka tidak akan menggangguku lagi. Aku akan menjadi populer. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada lagi permen karet di rambutku. Aku akan menjadi pemimpin paling keren dan pastinya aku akan menggait kapten tim football. Aku bukan pecundang lagi sekarang. Kuharap semua akan baik-baik saja dan aku tidak perlu pindah sekolah lagi. Aku cantik. Sepertinya aku salah memilih gaya. Mereka menyeramkan. Siapa Willy Wonka ini? Sangat pink. Aku tidak mau memakannya. Kembalilah ke duniamu, boneka. Ups, lagi. Pergilah. Sekarang aku tahu, tren di sekolah ini benar-benar berbeda. Oh, pastinya aku akan jadi gadis paling keren. Gadis paling keren di sekolah monster adalah Wednesday. Maka aku akan jadi Wednesday. Oh, banyak yang harus aku ubah. Mungkin ini ide yang buruk. Aku bahkan tidak tahu. Rambut hitam, baiklah akan kucoba. Hah? Apa kau yakin? Seperti hitam? Aku bekerja keras untuk membuat tampilan ini. Ya, baiklah. Aku sudah berjanji akan populer di sekolah baru, jadi aku akan melakukannya. Kepangan ini sangat tidak mudah diurai. Ayolah, tinggal sedikit lagi. Iya, aku berhasil. Oh, itu baru satu. Aku akan melakukan ini sampai bulan depan. Phew, aku lelah dan masih belum mewarnai rambutku. Akan kutinggalkan warna cerah di masa lalu. Hanya ada masa depan yang kelam. Di mana aku adalah gadis paling populer di sekolah. Oh iya, ayo jangan main-main. Aku siap. Ayo. Wow, ini asik. Hanya agak pusing. Oh iya, aku berambut coklat sekarang. Dan apa ini? Kaos kaki? Poin pertama selesai. Kemajuan bagus. Terlalu terang untuk Wednesday. Aku harus pucat. Akan kuhapus perona pipi sehat dari wajahku. Wow, sangat berkilau. Tidak kusadari bahwa aku seperti waria. Lihat, kecantikan alami apa adanya. Mengerikan. Lebih baik sembunyikan sebelum ada yang melihatku. Phew, ini lebih baik. Sekarang akan kubuat diriku pucat. Seperti sakit parah. Oh, ini berlebihan. Akan kusimpan air mata ini untuk pertunjukan jalanan di pusat kota. Oh iya. Tepung, seperti yang kubutuhkan. Oh, hachiu! Hei, tepungnya habis. Aku harus bagaimana? Aku harus bersih-bersih sekarang. Pertama, aku bereskan kulitku. Mode solarium anti coklat. Belum pernah coba, semoga berhasil. Keren! Aku lebih Wednesday daripada Wednesday sendiri. 1 poin lagi, selesai. Aku lupa kalau aku juga harus mengerjakan PR yang bodoh ini. Matematika monster? Semua tentang monster. Ini menarik, dan siapa orang-orang ini? Hei, tulis di komentar jika tahu siapa mereka. Lipstick, mungkin yang ini? Tidak. Aku mau yang warna gelap. Bukan ini yang kubutuhkan. Aku akan kembali ke tahun ketika semuanya berwarna hitam putih. Wow, keren. Elvis dan Kennedy masih hidup. Dan ini lipstik hitamnya. Keren. Terima kasih 57. Bagus, terima kasih. Bibirku persis seperti Wednesday. Cat kuku mana yang harus aku pilih? Akan kucoba yang ini. Oh, bahkan beberapa warna sekaligus boleh.
Tidakkah terlalu terang? Tidak, bukan ini yang kubutuhkan. Aku tidak butuh ini lagi. Aduh, jariku. Oh, kukunya jadi lebih gelap. Keren. Aku tidak perlu mengecatnya, ini sudah alami. Wow, aku harus lakukan pada semua jariku. Wow, menakutkan sekali. Oh, ada cat kuku hitam. Tidak perlu mematahkan semua jariku. Keren. Ups, cat kukunya habis. Laci, aku bahkan tidak tahu. Ya, kenapa tidak? Aku tidak punya pilihan yang lain. Dan begitulah iblis dari Jersey menjadi presiden dengan nama Donald. Dari mana datangnya asap ini? Api, api. Oh tidak, ovennya. Aku tidak bisa menjadi juru masak, tapi bisa menjadi orang yang membakar barang. Burritonya hancur. Oh, itu ide yang bagus. Lagi pula aku akan membuang barang-barang ini. Aku tidak mau burrito lagi. Aku maunya baju hitam. Mode gaya Wednesday sudah aktif, tinggal menunggu saja. Waktu berlalu benar-benar lambat. Itu sudah mengejekku. Oh, akhirnya. Wow, kue pie. Aromanya enak, tapi aku tidak butuh pie. Aku butuh baju hitam. Aku coba lagi. Minum kopi dulu ya. Apakah itu asap? Oh, berarti bajunya sudah siap. Semoga tidak terlalu lama. Oh iya, aku dilahirkan untuk memanggang. Ya, apa aku seperti Wednesday? Aku akan memilih sepatu. Tidak, tidak. Perlu temukan yang lebih baik. Mungkin aku tidak tahu. Ya, tentu saja. Kenapa sepatu itu di sini? Sepatu boot keren. Harus kucoba. Oh, maaf. Ya ampun, siapa yang ada di kamarku? Menakutkan sekali, tapi aku butuh sepatunya. Bagaimana mendapatkannya? Aku ada ide. Keren, pas dengan ukuranku. Sepatu boot bagus. Oh, apa? Aku kedinginan. Maaf sobat, mau sandal Crocs? Cobalah, kau pasti suka. Ide yang sangat keren. Aku tidak perlu riasan ini lagi. Dan ini juga. Ya, aku harus membuang semua yang dulu aku sukai. Oh, celenganku. Bagaimana membuka ini? Aku pasti punya jutaan dolar di sini. Atau bahkan ribuan. Oh, benar. Dibuka dengan jempol. Teman-teman, tolong sukai video ini agar bisa mengambil uangku. Baiklah, aku lelah. Aku mau minum coklat saja. Hei, apa ini? Di mana ponselku? Aku ingat tadi kutinggalkan di sini. Di mana ya? Mungkin di ruangan lain? Di sini tidak ada. Mungkin alien mencuri semua ponsel di bumi ini. Oh, itu ponselku. Bagaimana bisa seperti ini? Aku akan mencari tahu kebenarannya. Tapi pertama, aku buat kasus agar tidak hilang. Ya, tangan. Seperti yang dimiliki Wednesday. Aku akan memasangnya di leherku. Ini seram dan praktis. Gaya Wednesday. Tidakkah aku ini seorang yang jenius? Aduh, jari kelingkingku. Apa? Tidak mungkin. Itu setup kejahatan. Percobaan di dalam hidupku, aku tidak akan membiarkannya. Apa? Tidak ada emosi. Aku bisa mengatasinya. Aku harus pergi ke masa lalu dan membuat diriku tanpa emosi. Aku dulu terlalu banyak tersenyum. Tidak boleh lagi tersenyum. Begini lebih baik. Aku harus lulus ujian. Tidak boleh sensitif sama sekali. Oh, ini tidak mudah. Bagus sekali. Aku harusnya tidak bereaksi begitu. Aku harus menenangkan diriku. Ups, aku
Aku tidak bisa. Ini sangat sulit. Baiklah, aku tidak terluka. Aku tidak merasakan apa-apa. Poin terakhir selesai. Sekarang aku Wednesday. Oh, tidak ada emosi. Waktunya makan malam. Kulakukan seperti Wednesday. Saus terpedas dari semua saus yang ada di bumi yang penuh dengan dosa ini. Kau tidak bisa merusak rasa nugget dengan saus. Aku tidak merasakan apapun. Aku akan melatih diriku untuk tetap tenang. Wow, perutku panas. Terbakar, terbakar. Tolong berikan air. Aku merasa lebih baik. Tunggu sebentar. Dulu aku punya ikan, sekarang tidak. Aku akan punya ular kobra. Keren sekali. Tidak seperti ikan. Hai, sekolah. Wow, dia keren. Sangat bergaya. Wow, dia benar-benar Wednesday. Ya, lihat. Oh, sayang, kau baik-baik saja? Tinggalkan aku sendiri. Sudah cukup, aku tidak mau jadi Wednesday. Aku lelah berusaha menyenangkan semua orang. Aku mau menjadi diriku. Oh, keren. Molly tidak menghilang. Dia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Banyak barang menarik tersembunyi yang berdebu. Lilin menyala menandakan kalau ada yang tinggal di sini. Boneka-boneka tua itu membuat Molly takut. Molly pernah menonton film horor yang seperti ini. Ups, oh tidak, pintu tertutup. Seperti dalam film horor. Ayah berlari menghampiri begitu mendengar teriakan putrinya. Dia tidak mau kehilangan putrinya lagi. Tapi Molly sudah terjebak di dalam mansion yang terbengkalai. Sekuat apapun dia menarik pintunya tetap tidak terbuka. Ini seperti ruang pelarian. Dia pernah ke sana dengan temannya. Kau harus temukan kuncinya dan pintu akan terbuka. Ini kunci pertama. Jari-jari Molly terlalu pendek. Harusnya dia tidak menggigiti kukunya. Tempat ini sangat berantakan. Dia membersihkan sampahnya lalu ruangan sedikit lebih bagus. Dia tetap tidak mau tinggal di sini. Boneka-boneka seram itu menatapnya. Dan Molly juga selalu merasakan ada kehadiran seseorang. Itu pasti tuan rumah ruang pelarian ini. Ada banyak barang dari tahun 90-an di kotak berdebu. Semoga tengkorak itu bukan pemiliknya. Beberapa barang mungkin akan berguna. Lampu Natal yang tidak pernah dipasang oleh pemilik rumah. Molly memasang lampunya. Kau tidak perlu menunggu Desember untuk merasakan hari Natal. Molly ingin menangkap tuan rumah itu dan mengambil semua kuncinya. Ayah mengajarkan putrinya Krav Maga. Ini akan menyakitkan. Kalian lihat sesuatu? Beri komentar dan beritahu Molly di mana orang itu bersembunyi. Ayah kelaparan karena stres dan memesan sayap ayam. Setiap orang bisa mengatasi masalah mereka. Aroma makanan mengingatkan Molly kalau dia kelaparan. Perutnya benar-benar sedang berteriak, "Berikan aku makanan!" Ayah ingin berbagi makan siangnya, tapi tidak bisa masuk ke bawah pintu. Sayap ayamnya terlalu besar, tapi tulangnya bisa masuk. Ini caranya memberi makan anjingnya. Dia terlalu takut bermain dengan anjingnya, jadi tidak pernah berada di satu ruangan. Molly bukanlah anjing dan dia tidak suka dengan tulang. Anak yang tidak tahu terima kasih itu tidak menghargai kemurahan hati ayahnya. Ayah rela berikan segalanya. Itu caranya menunjukkan kasih sayangnya. Itu bagus, tapi dia masih kelaparan. Rumahnya ini benar-benar hidup. Pasti ada seseorang di dalam lemari. Keluarlah, kawan. Hei! Ternyata kerangkanya ini lebih takut pada Molly. Pasti ada orang lain di dalam sini. Oh, halo tampan. Kau sering datang ke sini? Molly bisa melukai dirinya. Hei, jangan sentuh aku, kawan. Dia hanya pelayan yang terlupakan saat semua orang mengevakuasi diri. Dia seperti anjing menunggu tuannya kembali. Dia cukup tampan juga. Apa di bawah kakinya? Keset yang menarik.
lebih manis dari pelayan itu. Maafkan aku, kawan. Ya. Oops. Warnanya tidak terlalu bagus. Coba pegang seperti ini. Ini seperti barang baru. Kau tidak bisa gunakan sebagai keset, tapi bisa dibuat sebagai meja. Rumah ini mulai seperti rumah sungguhan, tapi ada masalah lain. Meskipun tangan emas pria itu bukanlah masalahnya. Sementara itu, ayah sudah putus asa dan memanggil polisi. Sheriff Kylie sudah lama tidak menangani kasus yang sangat besar. Anak perempuan yang menghilang adalah keahliannya. Tapi sayangnya, kasus itu sudah sangat beku seperti hatinya. Mentornya adalah anjing polisi. Dia mengajarkan Kylie semuanya. Seperti itulah Kylie memergoki ayah Molly. Seperti percobaan pembobolan. Kau dalam masalah besar, Tuan. Molly butuh 3 kunci lagi untuk bisa keluar dan menyelamatkan ayahnya. Sekarang dia yang selamatkan ayahnya, bukan sebaliknya. Itu seperti kunci, tapi terlalu besar. Pasti membuka sesuatu yang besar seperti hati atau jiwa. Garis-garis gambarnya butuh sesuatu untuk mengisinya. Sapu tangan pelayan itu bisa dipakai. Molly suka seni dan kerajinan, tapi tidak pandai melakukannya. Mengisinya dengan hati harusnya berhasil. Masih kurang 2 hati lagi. Bantulah Molly. Sukai video ini dan Molly akan dapat hati yang dibutuhkannya. Oh, terima kasih banyak ya. Ini kuncinya. Tantangan sudah selesai sebagian, atau Molly baru setengah jalan, tergantung sudut pandang kalian. Pelayan itu mencari sapu tangannya, dan ini dia, ada di sakunya. Bagus sekali. Ternyata nama pria itu adalah Gabriel, tapi Molly memanggilnya pelayan. Peralatan dari emas memang berkelas, tapi logam ini bisa dimanfaatkan untuk yang lebih baik. Molly membuat masakan yang spesial. Gabriel takut padanya. Sejujurnya, resep ini juga membuatku takut. Aku tidak mau memakannya atau meminumnya. Tapi masakan itu untuknya. Yay. Apakah bayangan Molly bisa lebih cantik? Itu mustahil, kan? Dia tidak pernah mengatakan tidak. Bingkai emas di cermin membuat cermin terlihat lebih mahal. Bahkan Gabriel dapat inspirasi. Apakah dia sedang meminum emas? Hei, kau sedang apa? Masalahnya, dia sudah sejak lama menginginkan lapisan gigi emas. Mimpi benar-benar menjadi nyata. Gabriel berpikir kalau menyetrika bisa memperbaiki sapu tangannya yang sobek. Dia memenuhi rumah dengan uap. Di sini seperti toko vape. Ayah Molly baru dibebaskan oleh polisi. Tapi saat melihat asap, dia pikir ada kebakaran. Putrinya yang malang sendirian dikepung api. Gabriel tidak berpikir kedatangan banjir. Keluarga ini akan membuatnya tersiksa. Ayah berpikir sudah menyelamatkan putrinya. Dia seperti pahlawan. Dia membayangkan gubernur akan memberikan penghargaan padanya dan fotonya terpajang di sampul New York Times. Foto Gabriel pernah dipajang pada kotak susu saat dia hilang. Saat kecil dia mau jadi aktor dan pergi ke Hollywood. Itu tidak mudah dan dia menumpang mobil orang. Bakatnya adalah bersih-bersih. Dia pandai melakukannya. Molly hanya bisa membuat berantakan. Membuat toples pun harus berantakan. Dia selalu membawa sendok untuk jaga-jaga seandainya saja ada kejutan makan malam. Dan dia makan setiap 30 menit. Dia melemparkan toplesnya pada Gabriel yang malang. Dia butuh waktu lama untuk memecahkan kode warna. Molly menghabiskan makanan Gabriel. Dia berharap bisa hidup selama 10 tahun lagi. Yang tersisa hanya kaleng kosong. Dia harus bisa menyibukkan dirinya dan melupakan rasa laparnya. Dan dia pun membuat tempat pensil. Dia bisa menyimpan alat kantor di toples dan menjauhkannya dari Molly. Gabriel ingin membuatkan hadiah untuk bosnya. Dia ingin membuat Molly bahagia. Itu pekerjaan tanpa pamrih. Pelayan itu membuatkan meja untuk Molly agar bisa menaruh gelas berisi coklat dan marshmallow. Kerja bagus, tapi dia sudah salah perhitungan dan mejanya terlalu tinggi untuk Molly. Dia pria yang terampil dan bisa memperbaikinya.
Berterima kasih pada pelayan adalah hal yang konyol. Tidak ada yang berterima kasih pada Molly sempurna, tapi pendek. Pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan. Iya, pelayan, kau memang benar. Mulai sekarang, Gabriel harus berjalan dengan lututnya. Sereal coklat memang cocok untuk sarapan, tapi tidak punya susu. Gabriel tersedak dan tidak ada orang yang mau menolongnya. Molly masih menyimpan kapaknya dan Gabriel ketakutan, tapi dia tidak bilang apapun. Molly mengira Gabriel sedang beatbox. Dia memang sedang ingin marah-marah sekarang. Momen yang tepat. Gabriel memilih mati daripada mendengarkan Molly bernyanyi rap lebih lama lagi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semoga dia tidak membunuh pria itu. Oh, itu kunci ketiga. Molly menemukan sebuah remote di sofa dan mencari tahu apa fungsinya. Sepertinya itu untuk pelayan. Menarik sekali. Dia bisa kerjakan hal selain bersih-bersih. Lagi pula itu yang dilakukannya seharian. Apa yang sudah terjadi padanya? Mungkin baterainya mati dan dayanya harus diisi ulang. Ayo sekarang nyalakan. Molly ingin mengetahui semua fungsinya. Ayah baru saja melupakan putrinya yang menghilang. Tapi sebuah ledakan mengingatkannya kembali. Kau bisa ledakan pintu berkualitas rendah, ya kan? Detonatornya tidak berfungsi. Mungkin harus menunggu. Aku melihat ini di film Tom and Jerry. Akhirannya buruk untuk Tom. Tapi ayah punya rencana baru. Dia juga dapat dari film kartun itu. Dia membuat sumbu dari tali dan menyalakannya. Apinya langsung menyulut dinamitnya. Lebih cepat dari yang disadari ayah kalau dia harus lari untuk berlindung. Ini seperti di film kartun, tapi ini nyata. Molly harus menemukan kunci yang terakhir. Kebebasan sudah sangat dekat tapi masih jauh. Tunggu sebentar, apa itu yang ada di leher Gabriel? Itu kunci. Mungkin dia ingin habiskan waktu lebih lama dengan Molly. Ayo kita periksa. Saatnya keluar dari sini. Oh, ayolah. Sekarang dia bilang kalau Molly mencuri. Ini bukan kunci, tapi liontin. Kadang target berada lebih dekat dari perkiraanmu. Kau hanya perlu melihatnya lebih dekat. Molly bisa langsung pergi kalau dia mau. Ayah sangat panik dan akan mendobrak pintunya. Semoga diasuransikan. Ayah banyak merusak barang dalam hidupnya. Pintu itu tidak bisa menghalanginya. Molly membuka pintunya. Dia bisa lolos. Dan ayah langsung berlari dengan kecepatan cahaya ke arah pintu. Lalu Gabriel membukanya di momen yang tidak tepat. Istirahat dengan tenang. Akhirnya, ayah dan putrinya kembali bersama. Kau tidak perlu menutup pintunya. Sekarang mereka harus bermain ruang pelarian dari awal lagi. Ayah menemukan pakaian bersih di dalam lemari. Sepertinya petualangan lebih seru sedang menunggu mereka. Molly adalah penggemar berat Blackpink di dunia. Dalam mimpinya, dia bisa jadi salah satu anggota mereka. Tapi ini saatnya bermimpi dan mulai berusaha. Seorang bintang K-pop baru akan bersinar di langit. Hai internet, sapalah Molly dengan suka dan komentar. Tapi orang-orang di TikTok yang menonton siaran langsungnya tidak mengapresiasi bakatnya. Dia sangat sedih. Dia tidak percaya pada mimpinya lagi. Ayah bisa mendengar suara tangisan 4 oktavnya. Tugas utama setiap ayah membuat mimpi putri mereka menjadi nyata. Sekarang ketenaran Molly adalah masalahnya. Selagi ibu membuat sarapan, ayah dan Molly mencari barang yang dibutuhkan untuk buat video. Mereka harus mengalihkan perhatian ibu untuk dapat beberapa butir telur. Punggung ayah sudah pasti akan lebam. Ibu berusaha keras menyelamatkannya. Dia harus mengunjungi dokter untuk menyembuhkannya di akhir pekan. Ups. Ayah melakukan apapun untuk putrinya. Tempat telur peredam suara yang bagus. Mereka hanya perlu mewarnai dan tempelkan di dinding. Sekarang ranjang atasnya jadi studio di mana lagu-lagu terbaik akan diciptakan. Molly juga butuh cahaya yang terang untuk inspirasi. Ayahnya adalah ayah terbaik. Setelah ayah kalian tentunya.
Setiap selebriti punya lemari besar berisi pakaian yang keren. Molly sangat membutuhkannya, tapi harganya mahal menurut mereka. Ayah akan buatkan menggunakan bahan-bahan yang dimiliki. Slogan Ayah adalah sedikit berpikir, banyak bekerja. Dia juga harus mengecatnya dengan warna kesukaan Molly. Dia yakin Molly akan suka, dan dia memang suka. Dia benar-benar suka. Ayah boleh bangga pada dirinya. Dia berhak dapat makanan. Sekarang sang bintang punya masalah baru. Pakaian mana yang harus dipilih, hitam atau pink? Tulis ide-ide kalian di komentar. Molly akan berjalan-jalan untuk mencari inspirasi. Lagu-lagu tidak bisa menulis sendiri, tapi ramalan cuaca bilang hari ini akan hujan. Dia memeriksa cuaca dulu. Hujan membuatnya bersedih, tapi bukan saatnya. Dia harus disemangati. Strip lampu LED dari Instagram melakukan pekerjaannya. Dan yang menjadi masalah adalah cuaca di dalamnya. Dia bisa ubah warna dengan aplikasi. Tapi seharusnya dia tidak menyentuh awannya jika tidak mau tersambar petir. Molly benar-benar ingin naik ke ranjang atas. Tidak mudah dengan tinggi badannya, tapi dia pakai punggung ayah untuk memanjatnya. Dia tidak melepaskan sepatunya. Ayah harus mengunjungi dokter lagi untuk mengobati punggungnya. Dan bukan hanya ini masalahnya. Sekarang Molly takut turun. Dia juga takut pada trampolin setelah apa yang terjadi di taman saat dia tersangkut di pesawat. Sekeras apapun ayah membujuknya, dia tidak mau melompat. Ayah akan membantu, tapi seperti punggungnya, bantuannya tidak ada. Dia ingin membantu Molly menghilangkan ketakutannya dengan memberikan contoh. Perhatikan dan pelajari caranya. Sepertinya tidak ada yang salah, tapi berat badan ayah terlalu berat untuk trampolin. Ayah berpura-pura kalau dia baik-baik saja. Dia berani mengakui kesalahannya. Lebih baik tidak menggunakan ide trampolin ini. Perosotan adalah cara terbaik untuk turun. Perosotan mengubah proses turun jadi petualangan seru. Suara adalah otot yang harus dilatih. Mikrofon berkabel membatasi kreativitas Molly. Dia butuh ruang lebih banyak. Mungkin ayah bisa lakukan sesuatu. Solusinya terlalu sederhana. Tidak ada kabel, tidak masalah. Dia bisa jalan membawa mikrofon dan membayangkan adegan Madison Square Garden. Sekarang ada masalah lainnya. Mikrofonnya tidak berfungsi. Tapi untuk yang terbaik, tidak ada yang akan mendengar suaranya. Ayah membuatkan untayan sebagai permintaan maaf, tapi tidak cukup. Putrinya yang labil tidak mau memaafkannya. Jadi mulai dari sekarang, dia punya mikrofon gantung. Semangatlah sayang, raihlah kejayaan. Latihan lebih baik dilakukan di depan penonton. Penonton terbaik adalah yang tidak meninggalkan konser dan meminta uang dikembalikan. Teman-teman Molly dijadikan penonton. Lagu ini berjudul Roti Lapis Tanpa Keju. Penontonnya suka lagu sedih ini. Dia selalu bermimpi melompat dari panggung ke arah penonton. Menyenangkan menjadi sorotan. Sepertinya Molly lupa kalau ini hanya fantasi, tapi dia bahagia dan itu yang terpenting. Ayah harusnya tidak mendekati imajinasinya. Molly baru mengunggah kalau dia adalah penyanyi di TikTok dan dia langsung dapat tawaran. Satu persatu tanggal sudah dipesan. Semua ingin menonton penyanyi yang bagus, tapi kepopuleran Molly sangatlah aneh. Jadwalnya sudah penuh. 1 bulan tidaklah cukup untuk bakatnya, tapi dia tidak bisa menolak konser di Opera House Sydney. Molly membuat kalender untuk tidak menolak siapapun, tapi ada satu yang hilang. Yang mana ya? Tulis di dalam komentar. Tarian baru Molly pasti akan terkenal di TikTok. Ayah sedang membuat koktail. Dia melihat resep di acara TV Pagi Seattle. Dia memukul terlalu keras dan es batunya berserakan. Sebongkah es batu masuk ke kaos Molly. Dia tidak melatih gerakan ini. Internet sangat menyukai eksperimen ini dan ayah mengunggah tarian aneh putrinya. Molly benar-benar panik. Reputasinya dalam bahaya. Dia tidak bisa menghindar dari perasaan malu. Dan ini semua salah ayah. Tapi sepertinya gerakan anehnya menjadi tren global yang baru. Dia harus berterima kasih pada ayahnya dan meminta maaf, tapi dia tidak mau mengganggu ayahnya.
Selagi Molly terkenal, dia harus membuat video baru. Seluruh dunia sudah melihat tarian Molly. Saatnya orang-orang mendengarkan suara merdunya ini. Tanpa penyangga mikrofon, dia harus menangkap mikrofonnya. Kata-katanya tidak terdengar jelas. Itu semua karena seekor lalat besar mengganggu ayah yang memegang mikrofon dengan alat pancing. Rekamannya dikacaukan oleh seekor serangga konyol. Bintang kecil merasakan kesedihan pertamanya, tapi lalat itu tidak akan mengganggu lagi. Latihan memang sangat melelahkan. Molly berusaha yang terbaik. Keringat gadis itu bercucuran dan dia butuh ventilasi. Ayah hanya bisa menawarkan kipas dan tangannya, tapi itu tidak cukup. Ayah pakai mode tiupan turbo maksimal. Tapi Molly ketakutan dengan tangan ketiganya. Ayah harus membuat Molly sadar. Selama ini mereka punya kipas angin. Iya, tapi Molly tidak suka. Ayah ingin mempercantik desainnya sedikit. Dia mulai lebih mengerti selera putrinya. Mode maksimal dinyalakan. Tunggu sebentar. Di mana Molly? Yang tersisa hanya pakaiannya. Dia pasti berada di surga sekarang. Dan dia tidak bawa pakaiannya. Hapus air mata kalian. Dia baik-baik saja. Dia hanya sedang mandi. Dan ayah hampir mengakui kekalahannya. Kerangka ini adalah temannya.